1 sampai 5 kalau dia mau melanjutkan pendidikan S2-nya, tapi nanti dia harus kembali ke UNU sebagai dosen. Nah, itu janji ya, harus dipegang janji itu. Jadi kalau mereka yang mau Pak Rektor mau lanjutkan studi S2 dan nanti akan bercita-cita untuk menjadi dosen di UNU sampai ke S3. Kalau ada kesempatan, lanjutkan. Karena salah satu yang meningkatkan nilai akreditasi dari sebuah perguruan tinggi itu harus ada tenaga-tenaga doktor yang menjadi bagian komponen penilaian oleh akreditasi perguruan tinggi nasional. Jadi segera daftar mau kemana, tentu dengan latar belakang pendidikan yang ada. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas nama rakyat masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan selamat atas dilaksanakannya wisuda kedua Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur tahun 2022 ini. Dan selamat juga kepada para wisudawati, wisudawan yang telah diwisuda. Dan selamat juga kepada keluarga besar wisudawati dan wisudawannya. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia sempurna dalam kederajatan. Kalau kita ini sempurna dalam kemanusiaan. Tapi kalau Rasulullah sempurna dalam kederajatan sekaligus sebagai kemanusiaan. Yang telah membawa risalah kebenaran dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Bapak Ketua Senat, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kurang pas kalau saya menyampaikan orasi ilmiah. Karena kalau saya menyampaikan orasi ilmiah di sini sama aja saya ngajari buaya berenang. Karena lebih pandai yang diajari daripada yang mengajari. Jadi kira-kira tidak seperti yang disiapkan dalam konsep ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait mungkin yang aktual dalam kondisi Kalimantan Timur, bahkan kondisi nasional, kalau bisa juga dalam kondisi lingkungan strategis global. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor sekaligus Ketua Senat Universitas Nahdlatul Ulama. Sudah banyak hal yang disampaikan. Setelah itu disampaikan juga oleh pimpinan LP2 Dikti wilayah Kalimantan. Juga itu lebih daripada yang ada di dalam konsep saya ini. Ternyata konsep saya ini bentuknya isinya adalah RPJMD gubernur dan wakil gubernur. Kalau ini kan sudah tidak perlu lagi disampaikan.
Rupanya salah konsep. Bujur aja, bujur. Tapi tidak pada sasaran seperti yang tadi disebutkan adalah pembangunan sumber daya manusia dalam rangka menyongsong ibu kota Nusantara. Jadi ini yang kira-kira mau saya revisi sendiri dah konsep ini ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengenai pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMD, sedikit saja, nggak banyak. Sampaikan. Tahun 2021 indikator kesejahteraan rakyat itu antara lain IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kaltim itu sudah menaik ke atas menjadi 76,88. Ini bisa mengalahkan DIY. Kalau dibanding IPM nasional kita jauh lebih bagus. IPM nasional itu di bawah. Kita lebih bagus. Indikator lainnya kesejahteraan rakyat itu adalah income per kapita. Kaltim itu income per kapitanya sudah hampir mencapai 20.000 apa 20 juta ya. Per kapita per tahun. Nomor 2 setelah Jakarta. Kalau Jakarta kan memang tempat usaha, tempat bisnis, tempat keuangan. Kita kan nggak tempat bisnis saja. Gini rasio kita jauh lebih bagus daripada Gini rasio nasional. Kita 0,33. Artinya kesenjangan antara orang kaya dan miskin itu mengecil. Umur tahun 2019 provinsi yang paling panjang umurnya itu DIY 74,66 tahun. Artinya 74 tahun, 66. Kaltim nomor 2 74,44 tahun. Jadi 0,02. Tahun 2021 Kaltim naik 74,88 mengalahkan DIY. Nah artinya umur panjang di Kaltim ini salah satu indikator kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Ya artinya lebih bagus kesejahteraannya. Padahal kalau kita lihat ada faktor-faktor lain, ada sektor-sektor yang masih perlu diperbaiki. Dan memang kalau kita lihat dari segi kompetisi antara DKI dengan Kaltim itu nggak capek-capek jauh-jauh. Jadi cocok dan pantas aja ibu kota itu pindah ke Kalimantan Timur. Tahun 2019 di tempat yang sama. Ini
tanggal 24 Agustus 2019. Ada halal bihalal di sini. Tokoh-tokoh masyarakat halal bihalal di tempat yang sama. Pada saat itu hari Sabtu tanggal 24, saya baca HP. Ada undangan dari Kementerian Sekretaris Negara. Yang diundang di situ adalah di luar daripada kementerian lembaga di Jakarta, ada 2 gubernur yang diundang. Gubernur DKI dan Gubernur Kalimantan Timur. Judulnya adalah dalam rangka pengumuman ibu kota negara. Makanya pada saat itu, wah dalam hati saya ini pasti dah Kalimantan Timur ini. Karena tidak ada diundang Gubernur Kalteng dan Gubernur Kalimantan Selatan. Hanya diundang Gubernur DKI dengan Gubernur Kaltim. Makanya saya sampaikan di sini, pasti saya bilang, pasti Kalimantan Timur, karena saya sudah tahu undangannya. Karena gubernur lain, Kalteng, Kalsel tidak diundang. Makanya ke sini itu ada yang mengatakan ini sombong ini, gubernur ini kok bisa memastikan, padahal Kalimantan Tengah itu memiliki skor tertinggi, disusul Kalimantan Selatan. Tapi saya pastikan Kalimantan Timur. Karena saya ada undangannya, tapi tidak saya sebutkan undangan itu. Itu akal bulus, pura-pura pintar dan orang nggak tahu isinya. Nah, kondisi Kalimantan Timur yang memiliki peran yang besar bagi bangsa ini karena ketulusan dan keikhlasan. Karena tidak pernah ada niat Kalimantan Timur dengan segala kekayaan alam yang besar itu untuk tidak taat kepada bangsa dan negara. Jadi ketika suatu saat, nih saya ulang-ulang lagi, suatu saat saya diundang oleh Bapak Presiden Pak Jokowi di ruang kerja di Istana tanggal 6 Agustus tahun 2019. Dia mau menyampaikan ke saya, nggak tahu saya maksudnya apa, tapi mungkin maksud beliau saya segera mau umumkan ini, cuma bukan di Kalimantan Timur. Kan begitu. Karena skornya itu Kalimantan Timur itu nomor 3. Skor tertinggi adalah Kalimantan Tengah di Gunung Mas kabupatennya. Skor kedua itu adalah Kalimantan Selatan, itu hampir 15%. Kaltim cuma 7%. Kenapa? Skor komponen sejarah itu sangat besar. Waktu diumumkan oleh Pak Presiden Soekarno tahun 57. Jadi sambil dilihatkannya nilai kajian nilai kajian Bappenas itu supaya saya paham nih maksudnya. Artinya Pak Isran harus paham ini loh nilainya sampean tidak cukup. Tapi sebelum beliau menyampaikan, Pak Presiden, umumkan cepat. Di mana saja ibu kota negara itu mau diletakkan, Kaltim akan tetap setia dan taat. Karena Kaltim itu menurut saya adalah provinsi yang paling taat di negara ini, menurut saya. Apa itu Pak Isran, dia bilang. Maklum orang Jawa kan.